Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Yes to the one that keep the passion, respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Guru hebat. Kami akan melaksanakan praktek coaching. Saya, Saktika Adriani, sebagai observer. Saya, Nina Swihadayani, akan bertindak sebagai coach. Dan saya, Lestari Ningsih, bertindak sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Lestari, mengenai teknik coaching kita kali ini, penilaiannya nanti adalah yang akan dinilai dan mengenai kemitraan, kemudian bagaimana proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk Bu Nina yang coach hari ini kan Bu Nina, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari ketiga bagian kompetensi ini, mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang lebih spesifiknya yaitu yang mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Ya. Mendengarkan aktif, kira-kira yang dikatakan pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa, Bu? Pertama menyimak, kemudian mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara, kemudian menyampingkan penilaian terhadap coaching. Itu. Jadi kegiatan kita sudah selesai, kita akan mendengar observasi. Silakan Ibu prakteknya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Lestari, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, cuma ada sedikit kurangnya. Apa topik pembicaraan kita kali ini? Topiknya begini Bu, saya ada permasalahan terhadap pengumpulan tugas murid saya yang tidak sesuai dengan waktunya. Berarti mengenai pengumpulan tugas dari murid Ibu ya yang tidak sesuai dengan waktunya. Iya betul. Ya. Dari percakapan kita ini, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Ini Bu Nina, kalau saya tuh inginnya ada solusi Bu Nina dari permasalahan saya ini, ada jalan keluar atau titik terang terhadap permasalahan anak yang ada beberapa orang yang tidak tepat waktu dalam pengumpulan tugas pada mata pelajaran yang saya berikan. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin menemukan solusi agar murid Ibu mengerjakan tugas sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya. Menurut Ibu, mengerjakan dan mengumpulkan tugas seperti apa yang Ibu inginkan terhadap murid Ibu tersebut? Kalau keinginan atau harapan tentu Bu, dari semua murid saya, harapan saya tentu semuanya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu Bu. Iya. Karena saya ingin mewujudkan sikap disiplin terhadap anak didik saya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi seandainya ada anak murid Ibu yang mengerjakan dan mengumpulkan tidak sesuai dengan harapan Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau yang saya lakukan Bu, sepanjang ini saya masih tetap Bu menerima tugas yang diberikan murid walaupun waktunya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.
Ibu masih menerima ya, walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan. Iya, Bu. Menurut Ibu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin gini Bu, saya berpikir Bu, mungkin saya akan mencoba melakukan pendekatan kepada beberapa orang murid saya yang mengumpulkan tugas ini tidak tepat waktu Bu. Kemudian saya juga akan melakukan dialog Bu, apa alasan mereka tidak tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Oh begitu, berarti ada yang Ibu lakukan ya. Ya, Bu. Kemudian ada mungkin yang lain Bu? Bisa juga Bu, ini baru terlintas juga dalam pikiran saya karena ditanya oleh Ibu Lina. Sepertinya mungkin saya juga akan mengajak satu kelas berdiskusi tentang tugas yang saya berikan itu, tingkat kesulitannya bagaimana, dan apakah kira-kira waktu yang saya berikan tengah waktunya sudah memenuhi dari kebutuhan semua murid saya. Betul, ya Bu ya. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan rencana Ibu tadi? Bayangan saya atau rencana saya Bu, tentu secepatnya. Secepatnya ya. Secepatnya itu kapan ya Bu ya? Karena besok saya juga masih mengajar mata pelajaran yang sama tapi di kelas yang berbeda. Saya akan mencoba besok. Jadi apa yang akan Ibu lakukan seandainya Ibu kembali menemukan Ibu yang membutuhkan tugas itu tidak sesuai dengan waktu yang Ibu harapkan? Mungkin yang pertama saya lakukan tentu ya Bu ya, saya kembali memberi motivasi ya Bu, dorongan secara intensif kepada murid-murid saya untuk membudayakan sikap disiplin, salah satunya mengumpulkan tugas pada waktunya. Tetapi seandainya masih ada juga murid saya yang belum mengumpulkan pada tenggang waktu yang diberikan, akan tetap saya terima dengan tetap memotivasi dan membimbing mereka untuk ke arah yang lebih baik. Jadi sudah terbayang sama Ibu ya rencananya? Insya Allah sudah Bu. Jadi Ibu akan menerima tugas yang dikumpulkan anak Ibu dengan memberikan motivasi ya Bu ya? Iya Bu. Ya. Dari percakapan kita ini Bu, apa yang bisa kita simpulkan dari yang kita sampaikan? Yang bisa saya simpulkan Bu, alhamdulillah ya Bu, saya sudah tidak bingung lagi, dan saya mungkin rasa kecewa saya tidak sebesar yang kemarin, karena saya menyadari mungkin ya Bu ya, bahwa setiap murid ini berbeda karakter, berbeda gaya dan kemampuan belajarnya. Jadi setelah saya pikir dan saya merenungkan dari pertanyaan Ibu Lina tadi, mungkin saya kembali memberikan motivasi sambil menuntun dan membimbing murid-murid saya untuk tepat waktu mengumpulkan tugasnya. Saya senang mendengarkan Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu, dan bisa Ibu laksanakan ya. Iya Bu Lina. Ya, baik Bu, karena hari sudah sore, kita kembali lagi malam Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan Ibu menjadi segar kembali. Terima kasih Bu Lina ya, dengan pembicaraan ini saya yang awalnya ada permasalahan, dengan bantuan Ibu saya bisa mengeluarkan ide dan mencapai solusi yang saya harapkan, dan insya Allah saya akan berusaha melaksanakannya semaksimal mungkin, dan saya berharap menjadi guru yang dapat mengerti dan memahami kondisi murid-muridnya. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dapat terlaksana ya Bu ya. Sama-sama Ibu Lina, terima kasih banyak Ibu Ya, Lina. sama-sama Bu. Ya, Mari Bu Lina. Ya. Baiklah Bu Lestari sama Bu Lina, setelah melakukan praktek coaching tadi khusus untuk Bu Lina sebagai coach, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu? Ya. Terima kasih Bu. Berdasarkan indikator kompetensi coaching tadi, saya mengambil mendengarkan aktif. Dalam mendengarkan aktif itu, saya sudah menyimak Bu Lestari dengan baik, kemudian lebih banyak mendengar daripada berbicara, dan
menyampingkan penilaian terhadap tulisan. Itu Bu. Sesuai dengan apa yang saya ucapkan tadi, bahwa Ibu Mina sudah melakukan praktek coaching yang sesuai dengan alur beta. Sudah menyampaikan, sudah bertanya mengenai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching dan bagaimana tanggung jawab nanti ke depannya. Kemudian untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan mendengarkan aktif sudah sangat baik sekali, sudah nampak, tidak ada, Ibu sudah menyimak dan tidak ada melabel kepada coaching. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan setelah kita melakukan coaching? Setelah melaksanakan praktek coaching tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, mungkin terasa bagi saya bahwa pertanyaan itu sudah ada tetapi belum mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada coaching. Jadi saya ingin untuk kedepannya saya lebih mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu Lestari, Bu Mina, mungkin pertanyaan kita sudah selesai. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sartika, sebelum kita melaksanakan praktek coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Bu Sartika. Yang pertama, saya akan menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching kita, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Mungkin Bu Sartika sudah memahaminya ya. Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan adalah apa kompetensi yang ingin Bu Sartika kembangkan. Terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Kemudian saya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari tiga yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi itu yang secara spesifik ingin diobservasi adalah kompetensi kehadiran penuh. Kompetensi kehadiran penuh. Dari kompetensi kehadiran penuh itu, indikator ketercapaian apa yang Ibu Sartika inginkan? Kalau untuk kompetensi kehadiran penuh, indikator yang ingin saya kembangkan, yang pertama apakah saya bisa hadir penuh untuk coaching, kemudian apakah saya bisa dan memusatkan pikiran saya terhadap coaching yang akan dilaksanakan. Jadi sudah bisa Ibu melihat indikator yang ingin Ibu kembangkan ya. Baik, kita akan lihat praktek coaching Ibu. Saya persilakan Ibu melaksanakan praktek coaching bersama coach Ibu Yati. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Sartika. Selamat sore. Bagaimana kabar Bu Yati hari ini? Selamat sore. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Sartika. Sesuai dengan yang kita sudah janjikan kemarin, bahwa kita hari ini atau sore ini tepatnya akan melakukan bincang-bincang apa yang ingin Bu Yati bicarakan pada sore hari ini. Begini Bu Sartika, kemarin waktu tadi seperti yang Bu Yati sampaikan bahwa penyebabnya adalah karena memang ini baru ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Ibu hanya mendapatkannya juga dari daring. Jadi kalau menurut Ibu, proses pembelajaran ideal seperti apa yang Ibu Yati inginkan? yang saya ingin bisa melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan murid yang
berpusat pada murid, kemudian yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ya, luar biasa sekali Bu. Kira-kira apa usaha atau gagasan yang bisa Ibu lakukan atau perencanaan yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan pembelajaran seperti yang Bu Yati harapkan? Kalau usaha yang saya lakukan yaitu saya mempedomani atau mempelajari modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran diferensiasi di program guru penggerak. Mempelajari itu, kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman CIP lain untuk bagaimana caranya merancang sebuah pembelajaran yang diferensiasi. Jadi Ibu berusaha untuk mempelajari modul 2.1, kemudian bisa berkolaborasi dengan Kasyon. Kira-kira sudah ada rencana Bu untuk mewujudkan pelajaran yang berdiferensiasi ini? Rencana maksudnya? Rencana apa yang Ibu bisa Ibu laksanakan untuk pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Jadi untuk meningkatkan pemahaman saya dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di kelas, saya mungkin harus ingin mengikuti pelatihan tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya juga harus berkoordinasi serta berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, gimana caranya supaya kami mempunyai satu suara untuk mendatangkan narasumber yang berpengalaman di bidang pembelajaran diferensiasi, supaya kami juga bersama rekan-rekan mengetahui bagaimana seperti apa pembelajaran diferensiasi dan akhirnya kami pun bisa berdiskusi untuk itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Dari perencanaan Ibu, kira-kira apa kendala yang nanti akan Ibu hadapi dalam mewujudkan rencana yang akan Ibu lakukan? Wah, luar biasa sekali ya Bu Yati. Kemudian menurut Bu Yati, dengan rencana-rencana yang sudah Ibu susun tadi, apakah dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang seperti Ibu inginkan, sehingga nanti ketika disupervisi kembali oleh pengawas atau kepala sekolah, Ibu dapat nilai yang lebih bagus atau apresiasinya lebih baik itu dari yang kemarin? Iya, menurut saya rencana-rencana yang sudah saya susun tadi dapat meningkatkan cara saya, pembelajaran saya di kelas dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Karena dengan mendatangkan narasumber, tentu kita dapat menambah pemahaman kita terhadap bagaimana sih yang pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya. Menurut saya, dan otomatis kan kalau kita bisa meningkatkan proses pembelajaran kita sesuai yang diharapkan oleh pengawas, ke supervisi, otomatis itu nilainya juga nanti bisa memuaskan kita. Menurut Ibu, siapa yang dapat membantu dalam melaksanakan rencana yang sudah Ibu susun? Ya, yang tentunya yang dapat membantu yang teman yaitu kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru di sekolah. Baiklah Bu Yati, bagaimana perasaan Bu Yati sekarang setelah kita melaksanakan percakapan pada sore hari ini? Iya, perasaan saya setelah melakukan percakapan bersama Ibu Satika, coach yang luar biasa, saya merasa lega, saya sudah mulai menemukan solusinya, bagaimana cara saya untuk meningkatkan cara pembelajaran saya di kelas terhadap anak-anak supaya dapat mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi yang memperhatikan kebutuhan belajar murid sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dan akhirnya bisa memuaskan dalam hal nilai supervisi. Syukurlah ya Bu. Kira-kira kapan ya Bu ya rencana itu dapat Ibu laksanakan? Secepatnya maksudnya itu, jadi saya akan senantiasa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi saya terapkan di
pembelajaran saya di kelas, karena dengan pembelajaran diferensiasi itu dapat menjawab semua kebutuhan belajar siswa, sehingga semua siswa dan kebutuhan yang berbeda dapat terlayani dan akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Okelah baik Bu Yati, kita sudah sampai pada akhir percakapan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya pun dapat memuaskan. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada kita yang telah memberikan masukan serta solusi dan bimbingan kepada saya sehingga saya menemukan solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu, kita akhiri saja percakapan pada sore hari ini karena juga hari sudah sore, kita kembali ke rumah masing-masing ya Bu. Iya. Terima kasih. Ya. Baik Bu Satika dan Bu Yati, setelah melaksanakan coaching, kita merefleksi pelaksanaan coaching kita tadi. Itu saya ingin bertanya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan tadi. Baiklah Bu, seperti yang di awal sudah saya sampaikan bahwa kompetensi yang saya kembangkan adalah mengenai kehadiran penuh, dan menurut saya sudah memberikan perhatian, memberikan kehadiran yang penuh, hadir untuk coaching secara penuh, kemudian memusatkan pikiran saya kepada percakapan atau coaching yang kami lakukan. Itu ya, dari yang saya lihat tadi dan saya amati bahwa Ibu Satika sudah melaksanakan tahapan coaching dari mulai menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian Bu Satika sudah melaksanakan langkah rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Jadi yang Ibu Satika sampaikan tadi, kompetensi yang ingin Bu Satika kembangkan, kehadiran penuh, itu saya juga sudah melihat bahwa Bu Satika sudah mampu untuk bisa hadir secara utuh bagi coaching, kemudian sudah memusatkan perhatian. Kemudian dari yang Bu Satika praktekkan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Satika kembangkan supaya pelaksanaan coaching Bu Satika itu lebih maksimal? Terima kasih Bu. Dari pelaksanaan coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya rasa itu masih sangat jauh sekali, dan saya ingin mengembangkannya kembali dengan tetap melakukan praktek-praktek coaching. Berarti Bu Satika masih ingin mengembangkan lagi yang mengajukan pertanyaan berbobot, ya, kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, mudah-mudahan yang Ibu Satika harapkan dapat terlaksana sehingga pelaksanaan coaching Bu Satika di mana saja, dengan siapa saja dapat berjalan dengan lancar. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan setelah kita melaksanakan sebelum coaching, kemudian sudah dipraktekkan, kemudian kita sudah merefleksi. Harapan saya kita semua dapat melaksanakan praktek coaching dengan baik. Saya akhiri pertemuan kita ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.